Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanal mutasil al imam al faqih Syekh al Islam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi nafanallahu bihi wa bi ulumihi wa nafahatihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Wali a'immatil muslimina ay ulati umurihim bima'na muawanatihim 'alal haqqi wa amrihim bihi wa i'lamihim bima ghafalu anhu wa du'a'i bis salahi lahum wa ada'iz zakati ilaihim wa imtithali amrihim lakin fi ghairi ma'siyatillah. Wali a'immatil muslimina, dan bagi imam-imam, pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Ai artinya ulatu umurihim, orang-orang yang mengurusi urusan mereka muslimin. Bimakna muawanatihim, dengan makna menolong mereka muslim, menolong mereka immah alal haqqi, atas kebenaran, wa amrihim bihi, dan memerintah mereka immatil muslimin bihi, dengannya hak, wa i'lamihim, dan memberitahu mereka bima, dengan sesuatu ghafalu, yang lalai mereka a'immah anhu, darinya sesuatu, wa du'ai bis salahi lahum, dan mendoakan dengan kebaikan bagi mereka a'immatil muslimin, wa adaiz zakati ilaihim, dan menunaikan zakat kepada mereka a'immatil muslimin, wa imtithali amrihim, dan menjalankan atau mematuhi perintah mereka, lakin fi ghairi ma'siyatillah, akan tetapi pada selain bermaksiat kepada Allah. Yang selanjutnya adalah nasihat. Ketika Nabi mengatakan ad-dinun nasihah, ditanya liman ya Rasulullah, dijawab yang pertama kemarin lillah, yang kedua wali kitabihi, yang ketiga wali rasulihi, sekarang yang keempat wali a'immatil muslimin. Apa maksudnya nasihat bagi imam-imam atau pemimpin-pemimpin orang-orang Islam? Maksudnya adalah kita menolong mereka atas kebenaran dan menyuruh mereka para imam untuk melakukan kebenaran, kemudian memberitahu mereka kalau mereka lalai tentang kebenaran, kemudian mendoakan baik kepada mereka, membayar zakat kepada mereka, dan mentaati perintah mereka selagi tidak bertentangan dengan hukum-hukum syariat. Konsep Islam itu kita tidak boleh ikut buta. Artinya apa? Artinya karena dia pemimpin saya, apapun yang diperintahkannya harus saya ikuti, apapun itu. Apapun yang diucapkannya pasti benar, enggak seperti itu. Ya, konsep dalam syariat Islam, kita wajib mengikuti perintah atau ucapan para pemimpin selagi yang diucapkan itu sesuai dengan syariat.
Seandainya para a'immah, para pemimpin itu lupa atau tidak mengerjakan syariat Islam, maka keharusan kita adalah mengingatkan. Nah, sebenarnya enggak sulit ya, tinggal menerapkan konsep jamaah saja sebenarnya. Ketika kita sudah menerapkan konsep jamaah pada solat di kehidupan sehari-hari, itu sebenarnya sudah aman. Minimal ya konsep yang di Fathul Mu'in itulah. Ketika kalian bisa menerapkan, itu selesai. Dalam konsep Fathul Mu'in, dalam konsep agama jamaah, dalam bab jamaah itu wajib ikuti imam, wajib. Kalau seandainya imam salah, apa yang dilakukan makmum? Apa yang dilakukan makmum? Kalau semata-mata mengingatkan boleh enggak? Jadi tujuan mengingatkan itu apa? Bukan enggak boleh hanya semata-mata, tapi harus ada niat. Maka begitu juga dalam konsep pemimpin. Kalau pemimpin salah itu enggak boleh tujuannya semata-mata menegur, tapi juga harus ada niat. Gimana niat zikir? Intinya kenapa kok kita ingatkan pemimpin? Karena perintah dari Allah. Itu tujuan utamanya. Jadi bukan kita tujuan utamanya ini ingin menyalahkan pemimpin kita, ingin menyalahkan imam kita. Enggak seperti itu. Bahkan dalam sholat pun, kalau tujuan kita semata-mata mengingatkan imam, menegur imam ketika dia salah, maka sholat yang batal itu imam apa makmum? Makmum. Kalau udah diingatkan makmum, imamnya kok enggak sadar atau enggak mau sadar, apa yang dilakukan makmum? Cara mufarokohnya ada aturan atau bebas? Ada aturan. Ya, mufarokoh dengan cara baik-baik, bukan dengan cara membangkang. Ya. Sementara kalau kita fahami lah konsep jamaah dalam kitab fikih itu bagus itu ya, diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira kalau ada kalian saat pertama misalnya dengar suara imam, dengar imam itu kentut, kira-kira kalian mufarokoh apa enggak? Enggak, San. Ini saya setia sama imam saya, San. Ini guru saya, San. Beliau enggak mungkin salah, kentut beliau mungkin enggak sengaja, San. Makanya wajib saya ikut. Gitu? Enggak. Sengaja tidak salah, sengaja ataupun tidak, kalau sudah salah ya salah. Maka tegur. Kalau imamnya sudah enggak ada, apa yang dilakukan? Imamnya misalnya sadar salah, pergi imamnya, apa yang dilakukan? Itu artinya di setiap kelompok, di setiap perkumpulan harus ada yang namanya pemimpin. Bahkan kata Nabi, ketika dua orang yang musafir berpergian, maka harus ada salah satunya yang dijadikan pemimpin. Nah, biar tahu arahnya kemana. Kalian ini udah lengkap ya. Pemimpin organisasi ada, ketua kelas ada, ketua asrama ada, ketua apa lagi? Ketua masjid ada. Adalah ya, koordinator seksi masjid, ya apa? Ibadah. Ya. Gimana tuh ketua ibadah, gimana ibadahnya kan Masya Allah tuh kan. Siapa sisi ibadah? Ustaz Gelvin. Tak kebayang gimana dahsyat ibadahnya. Cuman kebanyakan ibadahnya sirron ya. Takut riya. Kita wajib mentaati imam, catatannya fi ghairi maksiatillah. La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak boleh kita mentaati makhluk siapapun dia kalau tujuannya untuk bermaksiat atau durhaka kepada Allah. Faqad ruwiya, maka sungguh diriwayatkan, anna Abdullah bin Hudzafah, bahwa sungguhnya Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi
ba'athahun nabiyyu mengutus akan yang Abdullah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sariyatin pada sariyah. Sariyah itu apa? Perang. Apa beda sariyah sama ghazwah? Kalau sariyah perang yang tak diikuti oleh Nabi. Kalau ghazwah jadi kalau ada nanti ditarik itu ghazwah ini misalnya. Jadi itu perang yang Nabi ikut. Tapi kalau katanya sariyah berarti itu perang yang tak diikuti oleh Nabi. Wa ja'alahu dan menjadikan ia Nabi akannya Abdullah bin Hudzafah amiran akan pemimpin alaiha atasnya sariyah. Wa amarahum dan memerintahkan ia Nabi akan mereka kaum muslimin ayyasma'u lahu bahwa mendengar mereka baginya Abdullah wa yuti'u dan mentaati mereka. Fa'aghdabuhu lalu membuat marah mereka kaum muslimin akannya Abdullah fi syai'in pada sesuatu. Wa kana fihi dan ada ialah padanya sesuatu mizahun sebermula wa kana fi dan ada fihi padanya Abdullah mizahun sebermula guyonan. Apa guyonan itu? Candaan, humor, bercanda. Fa'amarahum lalu memerintahkan ia Abdullah akan mereka muslimin ayyajma'u bahwa mengumpulkan mereka ayyujmi'u bahwa mengumpulkan mereka hataban akan kayu bakar wa yuqiduhu dan menyalakan mereka muslimin akannya kayu bakar naron akan api. Falamma auqaduha maka tatkala menyalakan mereka akan api amarahum memerintahkan ia Abdullah akan mereka kaum muslimin bidukhuliha dengan masuk ke api. Fa'abau lalu enggan mereka kaum muslimin. Faqala lahum lalu berkata ia Abdullah bagi mereka kaum muslimin alam ya'murkum Rasulullahi adakah tidak memerintahkan akan kalian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi taati dengan mentaatiku. Wa qala dan berkata ya Rasul man ata'a amiri faqad ata'ani barang siapa yang mentaati ia orang amiri akan pemimpinku artinya orang yang diangkat menjadi pemimpin faqad ata'ani maka sungguh mentaati ia orang akanku. Faqalu lalu berkata mereka kaum muslimin ma amanna billahi tidak beriman kami dengan Allah wattaba'na rasula dan mengikuti kami akan rasul illa linanjua minan nari kecuali agar selamat kami minan nari dari neraka dari api neraka. Fasakana ghadbuhu lalu tenang oleh kemarahannya Abdullah wa tafi'at an-naru dan padam oleh api. Falamma balagha dzalikan nabiyyu maka tatkala sampai zalika an-nabiyya maka tatkala sampai oleh itu cerita akan Nabi sallallahu alaihi wasallam istaswaba qaulahum niscaya membenarkan ia Nabi akan perkataan mereka kaum muslimin. Wa qala dan berkata ia Nabi la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliqi. La ta'ata tidak ada ketaatan li makhluqin bagi makhluk fi ma'siyatil khaliqi pada mendurhakai sang pencipta. Diriwayatkan bahwa pernah satu ketika Nabi ada perang yang tak diikuti oleh Nabi. Lalu Nabi menyuruh Abdullah bin Hudzafah untuk menjadi pemimpin perang itu. Dan Nabi menyuruh kaum muslimin untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Abdullah dan mentaati perintahnya. Lalu ketika perang ya udah bukan ketika perang ya, artinya setelah perang itu ada sebuah perbuatan yang kaum muslimin lakukan yang membuat marah Abdullah ini marah. Di sini enggak diterangkan ya. Ya mungkin kan ada guyonan atau candaan. Jadi Abdullah ini marah. Karena dia marah, tersinggunglah. Saya pemimpin, kok saya enggak dihormati, mungkin gitu.
Disuruhnya kaum muslimin kumpulkan kayu bakar. Karena tadi Nabi bilang harus mentaati Abdullah karena dia menjadi amir, maka dikumpulkan kayu bakar. Lalu kata Abdullah, bakar kayunya, nyalakan api, dinyalakan api. Sudah dinyalakan, lalu Abdullah ini ngomong, semua kaum muslimin masuk ke dalam api itu. Nah, ketika diperintahkan itu, tidak ada satupun yang mau mentaati. Lalu ngomong Abdullah ini, tadi kan kemarin kan sudah Nabi bilang kalian harus mentaatiku, dan Nabi bilang siapa yang mentaati orang yang diangkat menjadi pemimpin maka sama artinya dia mentaati Nabi. Dijawab sama kaum muslimin, untung pintar ya, katanya kami tidak beriman kepada Allah dan mengikuti Nabi tidak lain tujuannya agar selamat dari api. Paham itu? Kami mentaati Allah dan Nabi tujuannya untuk selamat dari api. Kok sekarang kamu nyuruh kami masuk ke api? Itu tidak masuk akal itu. Karena ngomong itu, mungkin sahabat Abdullah ini ya sadar, tenang, nggak marah lagi, dan api pun padam. Setelah kembali lagi selesai perang, dilaporkanlah ke Nabi cerita tadi. Kata Nabi apa? Benar apa yang kalian lakukan. Lalu Nabi bersabda, la ta'ata li makhluq fi maksiatil khaliq. Ini artinya kita harus cerdas. Makanya yang paling utama itu adalah ilmu. Ilmu dulu. Bagaimana mungkin kita bisa beribadah dengan benar tanpa ilmu? Bagaimana mungkin kita bisa mengikuti perkataan orang yang benar tanpa adanya ilmu? Mungkin banyak orang bilang ya, silakan kalian belajar sama siapa saja, tapi yang baiknya diambil, yang tidak baik dibuang. Benar itu ya perkataannya. Tapi masalahnya, apakah dijamin orang yang mendengar nasihat atau ceramah orang lain tahu mana yang benar, mana yang tidak? Nah, itu masalahnya. Ya. Siapa kira-kira orang yang tahu ini ucapannya benar nih, ini ucapannya sesuai syariat ini, oh ini ucapannya meleset, ini bertentangan dengan ulama, bertentangan dengan para sahabat? Siapa yang tahu itu? Pasti yang tahu adalah ulama, orang-orang yang berilmu. Makanya hukum menuntut ilmu itu wajib, bukan sunnah, apalagi mubah ya. Seandainya di kampung kalian, Ustaz, di kampung saya cuma saya lah yang statusnya santri, berarti sempat kalian berhenti, itu dosa itu. Ada di sini kampungnya cuma dia aja santri. Kampung paling terpelosok ini siapa? Tidak ada ya. Apa Suram kayaknya banyak santri dari Suram ini. Mana daerahnya? Daerah perbatasan Riau Jambi ada sini. Ada orang? Tidak ada ya, Sedi Putra ya. Kesalahan yang saya rasa, kesalahan orang sekarang, zaman sekarang itu banyak. Zaman sekarang orang awam tidak tahu ilmu agama, lalu dengar ceramah dari Syekh Google ini, dari Al-Allamah Al-Youtubiyah ya, semuanya di chatnya diketiknya, klik, muncul ustaz semua, ditontonnya. Nah, mana ternyata ada kok beberapa orang yang ditonton itu yang salah pemahamannya ya. Hati-hati, jargon itu apa? Tahu apa jargon bahasa Indonesianya? Jargon. Tidak tahu kalian jargon? Oh, payah juga nih. Itu bahasa Indonesia kalau tidak salah itu. Tidak gaul kalian ya. Jargon itu bukan singkatan tuh.
jargon, jarang menggonggong, apa moto apa namanya, hati-hati, wajib, apalagi zaman sekarang ya, yang fitnah di luar itu, nauzubillah. Ulama-ulama berani dijelekkan, ulama-ulama berani ditakfirkan, takfiri itu, nauzubillah. Jadi kalian orang kampung, kalian itu berterima kasih kepada kalian ya. Berat saat mondok tuh, nama juga mondok. Mana kira-kira enak, makan di rumah apa di sini? Di sini. Kalau di sini berarti nggak kebayang gimana makan di rumahnya tuh ya. Di sini lebih enak daripada di rumah, saat berarti makan apa di rumah berarti itu? Sayurnya sayur rumput gitu ya. Di rumah. Mana enak nonton di sini apa di rumah? Di sini boleh nonton? Boleh, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Ya, itulah gambaran dari dunia yang boleh itu. Kira-kira di akhirat besok boleh nggak makan babi? Kalau kalian masuk surga, kalau masuk surga ya. Ya Allah, saya mau minta babi, ya Allah, penasaran kan makan babi itu gimana? Boleh? Di dunia kenapa nggak boleh? Cobaan. Di rumah boleh pakai HP? Di pondok kenapa nggak boleh? Cobaan. Orang yang bisa sukses di pondok tidak melanggar aturan, hampir ya bisa dikatakan pastilah ketika dia hidup di luar pondok, tamat dari pondok, dia tidak akan melanggar aturan syariat. Yang dibolehkan saja ditinggalkan, main HP, keluar naik Honda, yang dibolehkan ya. Kok jelas-jelas diharamkan, dah. Apalagi ketika dia di luar. Main HP apa hukumnya? Hukum asalnya mubah, ya. Tapi kayaknya nggak mubah lah, makruh kayaknya ya. Apalagi masa-masa kayak kalian ini, HP itu untuk apa? Game, FF, game kentang, game apa ya? Tuh bocil-bocil gitu ya. Ini kecil-kecilnya. Ustaz pernah main set? Enggak pernah. Tahu ya. Enggak pernah saya itu. Enggak tertarik, jelek. Enggak ada pintunya. Iya. Enggak usah lah, ya. Di sini aja lah ya, pintu ada, jendela ada ya. Ada pula ya, pasti ya kalian di rumah itu yakinlah kebanyakan main game. Tidak usah. Bagi kalian santri kelas 1, kalau ada kalian di rumah tidak pakai HP, saya tidak punya medsos, bagus. Jangan termakan godaan ya. Punya Facebook enggak? Alah, dasar kolot, enggak gaul, enggak punya Facebook. Jangan ya. Itu setan itu. Ya. Bagus kalau enggak punya medsos, enggak punya WA, ada HP center, hanya itu nelpon aja, SMS. Nah, itu bagus itu. Ya. Wa yasihu ayyurada bi a'immatil muslimina wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.